Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama Bunda Deni. Nah teman-teman, hari ini kita bermain di sentra Intak ya teman-teman ya. Untuk temanya kita adalah lingkungan. Untuk subtemanya adalah tempat umum. Nah teman-teman, sebelum kita mulai belajar, kita berdoa terlebih dahulu. Siap? Oke. Jari jempol, jari telunjuk, jari tengah yang panjang, jari manis pakai cincin, jari kelingking terkecil. Ku berhitung 1, 2, 3, 4, dan 5. Ayo kawan duduk rapi, lalu kita berdoa. Baik teman-teman, tangan di depan dada. Mari teman-teman membaca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Dilanjutkan membaca syahadat. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Artinya, aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad utusan Allah. Amin. Oke teman-teman, di rumah diingat-ingat untuk murojaah ya teman-teman ya. Ada hadis, ada surat, sama doa. Sudah Bunda kirim di WhatsApp. Oke teman-teman, terima kasih teman-teman. Tempat umum itu adalah suatu tempat yang bisa digunakan oleh semua orang dan berada di luar ruangan teman-teman. Contohnya ada rumah sakit, ada terminal, ada pasar, supermarket, masjid, pom bensin, nah dan contoh-contoh yang lain teman-teman. Coba teman-teman di rumah diulangi lagi, tempat umum itu ada apa saja ya? Ya, good job. Terima kasih teman-teman. Nah teman-teman, di hari ini nanti kita akan belajar untuk mendengarkan kisah dari Nabi Yunus teman-teman. Wah, seperti apa ya kisah Nabi Yunus itu? Nah, nanti teman-teman silahkan diperhatikan dengan baik. Dan nanti kita ambil hikmahnya ya teman-teman ya. Kira-kira dari cerita itu hal baik apa sih yang bisa kita dapatkan? Siap? Oke teman-teman, sebelum kita melanjutkan, kita nyanyi terlebih dahulu ya teman-teman ya. Baik, kita akan menyanyikan lagu Pergi ke Mekah teman-teman. Siap? Oke, Bunda hitung sampai 3. 1, 2, 3. Aku mau ke Mekah, berkeliling-keliling Ka'bah, sambil baca talbiyah dan wukuf di Arafah, lalu melempar jumroh, ula wusta Aqobah, sa'i dari Safa ke Marwah. Allah Maha Penyayang, sayangnya tak terbilang. Allah Maha Pengasih, tak pernah pilih kasih. Allah yang Maha Tahu, tanpa diberitahu. Allah, Allah, la ilaha illallah. Satu lagi ya teman-teman.
teman-teman ya. Kita menyanyikan lagu Sip Sip Domba. Oke. Sip sip domba, sip sip domba. Fish ikan, krokodil buaya, dak bebek. Oke teman-teman, terima kasih. Pada zaman dulu, ketika zamannya Nabi itu, ada sebuah kota yang sangat kaya raya. Namanya adalah kota Ninawa. Tetapi teman-teman, penduduk kotanya itu tuh kurang bersyukur dan tidak menyembah kepada Allah. Yang disembah adalah berhala teman-teman. Kemudian Allah mengutus kepada Nabi Yunus untuk berdakwah, untuk menyeru kebaikan di kota tersebut. Teman-teman, setelah Nabi Yunus berdakwah bertahun-tahun, yang mau menyembah Allah itu hanya beberapa orang saja teman-teman. Hanya ada 2 orang saja. Kemudian Nabi Yunus mengatakan kepada penduduk kaum itu bahwa akan ada azab Allah, yaitu berupa angin yang sangat besar sekali. Tetapi mereka tidak percaya teman-teman. Pada akhirnya Nabi Yunus dan beserta orang yang tadi mau menyembah Allah tadi melarikan diri untuk pergi dari desa tersebut teman-teman. Kemudian teman-teman, langit awan yang ada di atas itu bergerumpul sangat hitam sekali teman-teman. Kemudian para penduduk itu berpikir, ternyata benar apa yang dikatakan oleh Nabi Yunus teman-teman. Kemudian mereka bertaubat dan menyembah kepada Allah. Nah, tetapi karena tadi Nabi Yunus pergi teman-teman, kira-kira apa ya yang terjadi pada Nabi Yunus ya teman-teman ya? Itu Nabi Yunus dan beserta 2 orang tadi teman-teman menumpang kapal pedagang. Kemudian di tengah perjalanan di lautan itu teman-teman, ternyata kapalnya akan tenggelam. Berbagai barang sudah dikeluarkan dari kapal teman-teman, tapi ternyata mereka masih mau tenggelam. Pada akhirnya dibikin kesepakatan agar ada orang yang terjun ke laut teman-teman. Nah, bagaimana ya caranya ya untuk memilih 1 orang agar mereka terjun ke laut? Nah, caranya dengan diundi teman-teman. Nah, setelah diundi sebanyak 3 kali, ternyata nama Nabi Yunus yang keluar terus. Dan pada akhirnya Nabi Yunus ini dia dilemparkan ke laut teman-teman. Nah, ternyata teman-teman, ketika Nabi Yunus ini dilemparkan ke laut, ada seekor ikan paus yang menangkap dia teman-teman. Nah, ketika di laut dimakan. Nah, ketika itu Nabi Yunus berada di dalam perut ikan paus teman-teman selama berhari-hari. Nah, ketika Nabi Yunus berada di perut ikan paus ini, beliau merenung teman-teman, berpikir, bermuhasabah. Ternyata yang beliau lakukan adalah salah. Kenapa dia harus pergi dari kota tersebut? Padahal Nabi Yunus sudah diutus oleh Allah untuk menyeru kebaikan di kota tersebut. Pada akhirnya Allah SWT mendengar doa Nabi Yunus teman-teman. Nah, pada saat di dalam perut ini Nabi Yunus berdoa teman-teman. Berdoanya seperti ini. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz-dzalimin. Nah, seperti itu Nabi Yunus menyesal teman-teman. Dan pada akhirnya Allah pun mengabulkan doa dari Nabi Yunus ini, hingga ikan ini tadi diminta oleh Allah untuk menuju pinggiran teman-teman. Nah, setelah menuju pinggir, Nabi Yunus pun bisa keluar dari dalam perut ikan paus ini teman-teman. Kemudian
Nabi Yunus bisa keluar. Setelah keluar teman-teman, Nabi Yunus kembali ke kota tadi. Dan betapa senangnya Nabi Yunus teman-teman ketika para penduduk di kota tersebut sudah menyembah Allah, sudah tidak menyembah berhala lagi. Nah, seperti itu teman-teman kisah dari Nabi Yunus yang ditelan ikan paus. Oke, itu ya teman-teman ya yang dapat Bunda kisahkan pada hari ini. Terima kasih. Itu tadi ya kisah dari Nabi Yunus alaihi salam. Nah teman-teman, kira-kira hal baik apa sih yang bisa kita dapatkan dari kita mendengar kisah tadi? Ya teman-teman, kita diminta untuk selalu berbuat baik dan kita diminta untuk tidak patah semangat teman-teman. Misalnya nih, kita belum bisa untuk menulis, belum bisa untuk membaca. Tidak apa-apa, kita harus berusaha terus agar kita bisa untuk melakukannya teman-teman. Siap? Nah, tadi kita juga diajarkan doanya teman-teman. Coba diulangi lagi doanya tadi seperti apa ya? Kita coba baca bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Amin. Semoga kita terhindar dari orang-orang yang zalim ya teman-teman ya. Oke teman-teman, cukup sekian ya kita belajar di hari ini. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Naik kapal kecil bergoyang-goyang, naik kapal besar aku punya uang. 1 ditambah 1 sama dengan 2. 2 ditambah 2 sama dengan 4. 4 kulipat, tangan dilipat. Oke teman-teman, mari membaca doa penutup majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin. Jawab salam dari Bunda Deni. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa teman-teman.